Di debat cawapres terakhir, Cak Imin banyak mengkritik kebijakan tentang hilirisasi nikel, yang dinilainya ugal-ugalan. Gibran menyebut Tom Lembong selaku penyuplai data bagi Cak Imin, telah melakukan kebohongan. Tak ayal, akhirnya Tom Lembong dan Luhut Binsar Panjaitan merasa perlu untuk buka suara. Bagaimana kondisi sebenarnya terkait kebijakan penambangan nikel ini? Sudahkah Indonesia yang menguasai hampir 50% nikel dunia mengambil manfaat yang besar dari penambangan ini? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Terima kasih, tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana, semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan Waktunya keberpihakan. habis, Bapak Muhaimin. Terima kasih. Cak Imin menyebutkan beberapa poin, yaitu etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi yang ugal-ugalan, banyak kerusakan dan korban, produksi nikel tinggi tapi pemasukan minim, dan harga nikel yang anjlok. Karena namanya disebut oleh Gibran, Tom Lembong merespon dan sekaligus membenarkan pernyataan Cak Imin. Hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban. Ya, kita sangkin gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga nikel anjlok dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan. Ya.
Karena dirasa Cak Imin dan Tom Lembong menyerang kebijakan pemerintah, maka Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan, merasa perlu menyampaikan pernyataannya. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke BDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015, itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10 sampai 15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Lalu, bagaimana aktivis Greenpeace dan tim penasehat pasangan Amin menanggapi pernyataan Luhut tersebut? Ya, jadi dalam visi misi kami seperti tadi disampaikan oleh Pak Tom, kita mendukung hilirisasi, tetapi dengan persyaratan ESG, environment, sosial, kemudian governance, itu harus betul-betul diterapkan secara ketat. Environment tadi saya sepakat dengan Mas Iqbal, itu harus masuk externalities, itu harus masuk dalam hitungan ekonomi. Sosial, bagaimana mempekerjakan mereka, bagaimana mengangkat standar hidup masyarakat sekitar gitu ya. Plus nanti setelah nikel habis, kehidupan mereka seperti apa, itu harus disiapkan. Ini aspek sosial. Yang tidak kalah penting adalah aspek governance gitu. Seperti misalnya penerapan pajak yang terlalu rendah gitu ya, itu melanggar prinsip-prinsip governance karena akhirnya pemerintah tidak mendapatkan sesuatu yang appropriate. Kemudian seperti kebakaran dan lain sebagainya, ini juga isu governance, artinya SOP itu tidak diterapkan secara world class. Jadi ketika ESG itu diterapkan, maka Amin setuju dengan hilirisasi. Tapi dalam konteks ini, ketika ESG diterapkan betul-betul, tidak semua hilirisasi itu layak. Jadi secara alami akan ada proses seleksi. Hilirisasi ini tidak hanya bahwa dia ugal-ugalan, tapi hilirisasi adalah watak kolonial dan ekstraktif yang belum kita tinggalkan. Bahwa hilirisasi kemudian di Indonesia itu berdampak pada lingkungan hidup karena tingginya limbah dari pembukaan tiling maupun pembukaan wilayah-wilayah. Karena rata-rata di Indonesia, tambang nikel di Indonesia itu tambang terbuka sehingga endapan lumpurnya sangat tinggi sekali. Tidak hanya itu, ugal-ugalan ini juga mengurangi safety terhadap pekerja. Kita tahu bahwa pekerja nikel baru-baru ini banyak menjadi korban akibat ledakan di beberapa wilayah smelter nikel di Indonesia. Ini yang kita anggap sebenarnya sangat ugal-ugalan, dan ini sebenarnya juga terlihat dari produksi nikel kita yang setiap tahun sangat meningkat dan tinggi gitu ya. Di satu sisi resources terhadap nikel itu juga sebenarnya terbatas. Jadi kalau kita lihat GDP, ya GDP tercatat di Indonesia karena ini mencatat di mana produksi itu dilakukan. Tetapi hak atas manfaat itu kan yang tidak pernah dibahas. Ketika 95% ownership smelter itu bukan di Indonesia, keuntungan itu sebenarnya lari keluar, termasuk insentif pajak, kemudian harga beli yang lebih rendah dan lain sebagainya. Jadi
menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, penurunan kemiskinan gitu ya di Morowali, di Maluku Utara terlalu kecil kalau kita bandingkan dengan benefit ekonomi yang diraup dari aktivitas ekonomi ini. Kemudian kemiskinannya turun sangat minimal. Saya rasa apa yang dilakukan oleh industri ini bagi masyarakat lokal yang terdampak itu mestinya lebih masif lagi. Baik. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah pasca nikel nanti habis, masyarakat di sana harus disiapkan aktivitas ekonomi apa yang bisa sustain. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Kritik Pak Tom terkait dengan produksi kita yang over sehingga harganya turun, harga internasional nikel turun. Memang faktanya begitu. Hampir 100% kenaikan produksi nikel dari tahun 2015 hingga tahun 2022 itu kontribusi dari peningkatan produksi di Indonesia. Dan akhirnya yang terjadi sekarang adalah oversupply. Jadi harganya jatuh. Memang gara-gara COVID, pasca COVID, hampir seluruh komoditi itu harganya melejit. Karena proses produksi terhenti saat COVID, kemudian demand recover, supply terbatas, harga naik. Nah, kemudian kembali ke normal. Nah, terkait dengan nikel, ini situasinya agak berbeda. Normalnya nikel itu di bawah normalnya komoditi yang lain. Dan kalau kita lihat keseimbangan supply dan demand, sekarang timpang. Lebih banyak supply-nya daripada demand-nya. Ini gara-gara penambangan yang terlalu masif di Indonesia. Jadi sebagai negara yang menguasai hampir 50% produksi nikel, seharusnya Indonesia berpikir strategis, tidak aji mumpung gitu.